Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas atau membicarakan soal apa yang harus dilakukan setelah lulus sekolah atau lulus kuliah ya. Karena di sini eh, banyak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah, jadi mereka bingung harus bagaimana ya, apakah mau melanjutkan kuliah atau harus mencari pekerjaan ya. Sementara mereka mungkin di ada kendala pada suatu keadaan yang mungkin mau melanjutkan kuliah itu berbentur dengan ekonomi, atau mau langsung cari kerjaan itu harus kerja apa ya. Nah, ini masukan aja buat adik-adik atau teman-teman yang baru saja selesai sekolah atau baru lulus kuliah ya. Yang perlu Anda lakukan adalah melihat kebutuhan Anda. Kalau menurut Anda masih berkecukupan ya, mungkin Anda terlahir secara kebetulan atau secara tidak kebetulan, Anda lahir dari golongan keluarga yang mampu, misalkan lah, yang mampu di bidang perekonomian, dan tanggungan Anda sendiri itu masih ibaratnya masih belum ada lah. Alangkah baiknya, ini kalau saran saya, alangkah baiknya teruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. Maksudnya di sini utamakan arahnya ke sana dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi adik-adik atau yang baru lulus sekolah, jika memang keadaan Anda itu dari kalangan yang mohon maaf, mungkin perekonomian lagi sulit, atau ingin segera membantu orang tua, atau ingin segera mandiri, ya lebih baik secepatnya melakukan tindakan untuk mencari pekerjaan ya. Cuman di sini banyak dari kawan-kawan atau adik-adik bingung mau melakukan suatu pencarian kerja itu gimana, terus apakah sampai kapan kita mau nyari, terus dapat itu sampai berapa lama ya. Ini tip, karena apa yang saya sampaikan di sini khususnya untuk motivasi di bidang bisnis, motivasi pekerjaan, itu adalah murni dari apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya alami ya. Jadi mudah-mudahan aja apa yang saya tularkan di sini, apa yang saya sampaikan di sini sedikit banyak bisa membantu teman-teman untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Kalau menurut saya, bagi adik-adik yang ingin mencari pekerjaan, sebaiknya disegerakanlah. Dan caranya bagaimana? Caranya setiap saat atau sesering mungkin Anda cross check atau melihat-lihat suatu informasi lowongan pekerjaan atau peluang pekerjaan, karena memang pada zaman sekarang, apalagi kecanggihan internet mungkin sudah nggak perlu diragukan lagi ya. Mungkin anak-anak SMP, SMA aja udah pegang Android semua. Anda bisa memanfaatkan itu adik-adik untuk mencari peluang pekerjaan yang Anda minati atau yang sesuai menurut bidang Anda. Nah, kemudian lagi ada yang bertanya, berapa kali sih saya harus melamar pekerjaan supaya cepat dapat itu. Kalau pengalaman saya itu, usahakan paling tidak 2 minggu sekali Anda lakukan melamar pekerjaan. Niatkan dulu yang kuat pada diri Anda harus cepat dapat pekerjaan ya. Lakukan selama
2 minggu sekali Anda masukkan lamaran pekerjaan itu. Jadi Anda harus sesering mungkin mencari informasi ya, bahwa di mana ada pekerjaan langsung segerakan lamar itu pekerjaan, dan jangan ditunggu. Karena apa? Kebanyakan dari teman-teman yang udah putus asa menunggu jawaban lamaran pekerjaan itu karena mereka fokus ke menunggunya, nggak fokus ke mencarinya saja. Jadi setiap 2 minggu lakukan lamar terus, melakukan lamaran di sini, besok minggu kedua lamar lagi, berikutnya lamar lagi. Jadi begitu sampai kapan Mas? Sampai dapat. Saya yakin Anda nantinya pasti akan dapat, entah itu 3 bulan atau 5 bulan. Yang penting Anda rutin aja, 2 minggu sekali, buktikan aja. 2 minggu sekali Anda lamar, 2 minggu sekali Anda ngelamar terus. Sampai akhirnya nanti akan ada jawaban, Anda akan diterima di suatu pekerjaan yang mungkin itu cocok bagi Anda ya. Nanti terserah Anda itu nanti akan mau diterima apa enggak. Yang jelas usaha seperti itu yang saya lakukan dulu waktu pertama kali keluar dari sekolah ya. Karena memang kondisi perekonomian tidak memadai, harus menghidupi diri sendiri ya. Kebetulan kita ya ibaratnya dari keluarga yang ya bisa dibilang mandiri. Jadi saya pribadi sendiri harus bisa menghidupi diri saya sendiri. Beda dengan mungkin teman-teman yang udah ada gambaran mau melanjutkan kuliah, nggak usah mikirin hal ini ya, nggak usah mikirin mencari pekerjaan. Ini hanya khusus bagi teman-teman yang bingung mau mencari pekerjaan karena suatu hal harus segera membantu orang tua atau bisa mandiri menghidupi diri sendiri. Saran saya seperti itu, lakukan lamar setiap 2 minggu sekali, masukkan lamaran sini, lamaran sana, lamaran sini, dan jangan ditunggu hasilnya, jangan diharap, terus saja. Begitu ada panggilan interview atau ada panggilan tes psikologi, ya biasa aja kita ikuti aja. Setelah itu hasilnya nggak perlu ditunggu, lamar lagi, masukkan lagi, sampai akhirnya pada suatu saat pasti akan diterima ya. Tanamkan dulu niat segera cepat dapat pekerjaan. Karena apa? Kalau saya lihat untuk apalagi ya teman-teman lulusan yang baru-baru ini ya, niatannya untuk bekerja itu aja yang kurang. Jadi kalau niatannya untuk ingin bekerja itu kurang, jelas akan mempengaruhi usahanya dalam mencari pekerjaan. Mereka hanya bilang wah nggak punya duit nih, gini harus gini. Sementara saya tanya, udah berapa kali masukkan lamaran dalam bulan ini? Belum. Jadi niatannya yang kurang untuk para lulusan apalagi ya lulusan tahun 2000-an ini ya. Kalau menurut saya amati ya, meskipun nggak semuanya sih, memang kebanyakan niatannya untuk bekerja yang kurang, niatannya untuk mencari yang kurang. Jadi ya mungkin karena terlalu sering atau terlalu banyak disubsidi orang tua ya, jadi nggak usah kerja berat-berat, yang penting nanti pasti dapat lah, karena masih disubsidi sama orang tua. Itu beda ya, itu beda lagi. Tapi ini bagi Anda yang memang betul-betul udah kondisi orang tuanya kurang mampu, harus Anda segera membantu orang tua, lakukan trik yang pernah saya lakukan ini. Lamar pekerjaan 2 minggu sekali, 2 minggu sekali, 2 minggu sekali. Saya dulu begitu. Entah itu ini sesuai bidang apa enggak, cocok apa enggak, yang penting kita coba aja dulu. Tujuan awalnya saya apa? Targetnya saya harus bisa mendapatkan duit, harus ada penghasilan. Karena apa? Pertama, saya orangnya perokok ya. Paling enggak setelah lulus sekolah saya harus bisa membeli rokok sendiri ya. Minimal itu aja dulu, kita bisa menghidupi diri kita sendiri dari hal kesukaan kita, hobi kita ya. Kita merokok ya, paling enggak kita udah mampu lah beli rokok sendiri. Minimal itu aja dulu. Makanya 2 minggu sekali lakukan lamaran kerja, masukkan sini, masukkan sana, masukkan sini. Begitu dapat, misalkan udah dapat nih, kerjain aja dulu.
kerjaan aja dulu. Cocok enggaknya masalah pekerjaan ya pasti di mana-mana butuh penyesuaian ya. Yang penting kita punya penghasilan aja dulu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, adik-adik ya. Kuatkan niat dulu untuk memperoleh pekerjaan. Jangan malas mencoba. Kebanyakan karena lulusan-lulusan tahun 2000 ini yang saya amati adalah kurangnya niat untuk mau bekerja. Ya mungkin disubsidi dari orang tua itu tadi, masih butuh ini butuh itu, masih dikasih sama orang tuanya ya. Jadi nggak ada pecutan yang akan membuat kita tuh berontak, saya harus kerja. Seperti itu ya. Nggak apa-apa, kerja apa aja, yang penting target awal Anda harus berpenghasilan sendiri. Nggak masalah, setelah nanti Anda dapat, mau mengembangkan lagi ke pekerjaan yang lebih fokus, yang lebih bonafit, itu terserah Anda. Yang penting Anda punya pegangan hidup terlebih dahulu. Jadi adik-adik yang baru lulus nih, yang memang mau niatannya cari kerja, kuatkan niat Anda untuk mendapat pekerjaan. Caranya gimana? Lamar 2 minggu sekali. Lihat 2 minggu sekali, paling enggak 3 bulan, 5 bulan pasti ada yang nyantol itu. Ya kebanyakan kan hanya mengeluh kalau para pencari pekerja yang baru-baru ini, apalagi yang lulusan tahun 2000-an ya, lamar 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali udah ngeluh nggak dapet ya mas ini ya. Kamu ngelamar udah berapa kali? Belum. Itu masalahnya. Ini segera dapat pekerjaan tapi ditanya udah berapa kali? Belum. Nggak bisa. Jadi semakin banyak, semakin sering, peluangnya akan semakin banyak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Jadi buat adik-adik terutama yang memang ingin bekerja, segera lulus, cari lamaran kerja, cari lowongan pekerjaan, lamar sana, lamar sini, nggak peduli itu nanti cocok apa enggak, nggak usah mikir panjang, lakukan lamaran dulu lah. Anda boleh berpikir panjang kecuali kalau memang Anda disubsidi sama orang tua terus. Pak mau minta ini, mau minta itu, oke ada. Tapi kalau Anda dari kalangan orang-orang nggak mampu, ini mohon maaf aja. Ini untuk motivasi pada adik-adik yang memang mau mencari pekerjaan ya. Apa nggak malu kalian? Apa-apa orang tua. Jadi dikuatkan niat Anda untuk bisa hidup mandiri, minimal berpenghasilan sendiri, bisa menghidupi diri Anda sendiri aja lah. Mampu beli rokok 1 hari untuk Anda sendiri aja, berpenghasilan dari itu udah lumayan. Ya, jadi buat adik-adik, ayo jangan manja, jangan malas. Ya, kalau bukan Anda siapa lagi? Ya kecuali orang tua Anda, orang kaya ya. Mungkin motivasi ini, mungkin pesan-pesan ini nggak akan nyantol untuk Anda ya. Jadi ini saya tekankan bagi anak-anak muda yang baru-baru lulus, yang memang niatnya mau bekerja, ayo lakukan 2 minggu sekali, lamar itu pekerjaan. 2 minggu sekali 1, 2 minggu sekali 1 lamaran. Saya yakin 3-5 bulan pasti ada yang nyantol. Setelah ada yang nyantol, diam, lakukan dulu, kerjain apa yang ada dulu, sambil lalu kita cari peluang yang lebih bagus. Tapi jangan berhenti. Ya. Kebanyakan teman-teman adik-adik kayak gitu. Berhenti belum beberapa bulan aja udah berhenti, bilangnya waduh nggak cocok kayaknya. Ya karena mereka mau berhenti karena ada yang memberi subsidi itu tadi. Coba dibayangin aja kalau kita hidup sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa yang membantu kita. Apa kita harus seperti itu? Kita harus membiasakan diri hidup sendiri supaya kita bisa berpenghasilan sendiri, seolah-olah nggak ada yang bantu kita ya. Kalau pikiran itu kita tanamkan pada kita ya, dimanapun kita berada nantinya, peluang apapun pasti akan kita ambil. Ya, jadi kesampingkan dulu ijazahnya dulu, maksudnya kesampingkan dulu gengsinya ada dulu. Wah, aku ini lulusan S1 di bidang komputer ini. Masa harus nyari nyantol di pekerjaan yang seperti ini ya?
Ya kalau Anda masih mau menunggu ya terserah, silahkan. Kalau mungkin Anda masih pemasukannya tiap hari disubsidi orang tua, Anda nggak perlu duit, Anda ya udah nggak bisa diterima, nggak bisa diambil peluang itu. Nganggur aja terus di rumah. Tapi kalau Anda mau segera mandiri, walaupun itu bidang itu belum sesuai bagi Anda, kerjain aja dulu. Yang penting perusahaan itu nerima Anda, kerjain aja dulu. Yang penting dapat duit. Ya. Apa nggak malu setiap hari, setiap minggu mau minta orang tua, Pak mau beli ini, Pak mau beli itu. Aduh, pemuda macam apa zaman sekarang. Itu yang nggak saya habis pikir. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini murni dari apa yang pernah saya lakukan. Lakukan aja dulu apa yang udah nyangkut pekerjaan buat Anda, sambil lalu mencari yang lebih sesuai. Jangan diem. Yang salah itu yang diem aja. Tapi kalau Anda udah merasa enjoy di pekerjaan itu, ya terserah Anda. Saran saya, lakukan tiap 2 minggu sekali, masukkan lamaran kerja. Buktikan kata-kata saya, 3-5 bulan Anda pasti dapat pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.